Zahid Hamidi yang termasuk tokoh politik senior Malaysia sekaligus wakil Perdana Menteri Malaysia. Kakeknya berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta, sedangkan sang nenek warga asli Ponorogo, Jawa Timur. Keluarga Zahid ternyata ada keturunan Indonesia yang jadi pejabat, bahkan presiden luar negeri loh. Siapa aja ya? Pernah dengar nama Yusof Ishak? Presiden pertama Singapura ini ternyata keturunan asli Indonesia. Yusof Ishak terpilih untuk memimpin Singapura pada 9 Agustus 1965 hingga tahun 1970. Ayahnya... Oke guys, hari ini kita ketemu lagi ya. Hari ini adalah di dalam video ini guys, saya pernah melihat ya presiden dari luar negeri Indonesia menjadi sebagian pemimpin di negara-negara lain. Ini adalah keturunan daripada Indonesia. Benarkah guys? Benarkah sedemikian? Jadi di dalam video ini dikatakan bahwa keturunan Indonesia jadi presiden luar negeri dan salah satunya berdarah Minang. Ini saya kurang pasti guys ya. Tetapi saya coba telitikan video ini, nanti saya akan memberi pandangan di akhir video ini nanti. Oke guys, jom kita semak dulu video ini, baru kita akan dapat tahu bagaimana tajuk ini atau judul ini mengatakan bahwa keturunan Indonesia itu jadi presiden di luar negeri. Oke, jom. Adalah bangsawan asli Minangkabau, Datuk Janaton, yang semasa mudanya merantau ke Malaysia dan menikahi Aisyah binti Tun Haji Aminuddin bersuku Melayu. Yusof Ishak, sosok yang sederhana dan bekerja keras ini, wajahnya terus dikenang dan diabadikan dalam uang kertas Singapura. Dalam uang kertas Singapura. Ini Raymond Saput, calon presiden Suriname tahun 2015. Oh ini, calon presiden apa tadi itu? Oke. Calon Menteri Perdagangan Industri Suriname tahun 2012. Suriname. Raymond Saput, calon presiden Suriname tahun 2015, salah satu negara di benua Amerika. Oh, di benua Amerika guys. Jawa asal Banyumas ini mengawali karirnya sebagai pengacara dan politikus Suriname jauhnya. Yang sempat menjadi anggota Partai Demokrasi Nasional. Di Amerika. Partai, Raymond menjadi penasehat hukum Departemen Perencanaan Pembangunan Suriname pada 1996 hingga menjabat beberapa posisi menteri di Suriname. Bergeser ke negara Afrika Selatan, tepatnya di Madagaskar. Menteri Pertahanan sampai di Afrika Selatan guys. Di Madagaskar, Richard Rakonirina memiliki darah Indonesia dan garis keturunan sang ayah. Richard mengenyam pendidikan militer di Indonesia dan sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer di Akademi Militer Madagaskar. Ada nggak kecintaan khusus terhadap Indonesia yang membuat Pak Jenderal itu demikian tidak bisa lupa dengan Indonesia, khususnya bahasa? Oh ini masih lagi pakar dalam bahasa Indonesia guys ya, walaupun jauhnya. Dikatakan punya keturunan dari Indonesia. Ya. Dia dikatakan dari segi budaya, dari segi jauh nih di Afrika nih. Mana dia boleh jadi presiden di dekat sana ini? Ada juga Suwarto Mustajab, Suwarto Mustajab, Jawa Tengah, yang berasal dari keluarga buruh ini berhasil menempati banyak posisi menteri di Suriname. Juga. Mengawali karir sebagai wartawan sekaligus bekerja di Kementerian Sosial dan Perumahan Rakyat, kerja kerasnya membuat Suwarto diangkat menjadi Menteri Sosial Suriname. Menyelesaikan Suriname juga ya. Suwarto pernah melanjutkan studinya di Belanda mengambil antropologi di Universitas Amsterdam. Pejabat di luar negeri berdarah Indonesia berikutnya adalah Ahmad Zahid Hamidi, wakil Perdana Menteri Malaysia ke-11. Oh ini, kalau di Malaysia disebut timbalan Perdana Menteri itu adalah wakil Perdana Menteri Malaysia ya. Ahmad Zahid Hamidi yang termasuk berketurunan apa dia? Senior Malaysia sekaligus wakil Perdana Menteri Malaysia. Kakeknya berasal dari Kulon Progo, dari Yogyakarta ya. Sang nenek warga asli Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo, Jawa Timur. Pindah ke negeri jiran setelah sang kakek merantau pada 1932. Lama ya, 1932. Ahmad Zahid Hamidi juga menggait banyak jabatan penting di negeri jiran ini. Dari 5 figur keturunan Indonesia ini, kita bisa banyak belajar. Meskipun bukan di tanah air, dengan kerja keras, semua pasti bisa meraih tujuan dan tetap mengharumkan nama Indonesia.
Oke, nanti kita subscribe, ulasan. like, komen video ini. Oke, komen, like, share. Oke guys, itu tadi antara beberapa tokoh di luar negeri yang berketurunan Indonesia yang menjadi presiden ataupun yang menjadi wakil presiden atau wakil perdana menteri di luar negara, termasuk juga daripada Malaysia, yaitu Ahmad Zahid Hamidi. Sebenarnya guys, bukan sahaja Ahmad Zahid Hamidi ya. Sebelum ini Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak juga sebenarnya berketurunan Indonesia. Dan kalau diikutkan ya, bukan sahaja dari negara-negara di kalangan Asia Tenggara yang banyak berketurunan Indonesia, sebenarnya Barack Obama juga itu berketurunan Indonesia melalui sang ibunya ya, Barack Obama itu. Jadi kalau ditelitikan juga yang tadi nih, daripada ada wilayah daripada Amerika yaitu Suriname, dan juga ada wilayah daripada Afrika Selatan yang menjadi presiden di sana. Ini kalaulah info ini benar ya, ini menunjukkan bahwa Indonesia ini kalau diikutkan memang tidak asing lagi, ramai ataupun banyak yang berketurunan sebenarnya memang dari Indonesia. Di Malaysia pun guys, sebenarnya banyak menteri-menteri yang ada di Malaysia ini ya, yang mempunyai keturunan di Indonesia, berketurunan Jawa, berketurunan Bugis. Bugis yang paling banyak, dia berketurunan sebenarnya daripada Indonesia. Itulah dia punya tempat dan asal usulnya dulu. Di Nusantara ini kan satu kepulauan dahulu, termasuklah Malaysia, Indonesia, Selatan Filipina, Selatan Thai, Brunei, Singapura, dan kebanyakannya mereka ini daripada Indonesia, berketurunannya Indonesia, kemudian jadilah negara merantau di negara Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Mereka merantau yang asalnya daripada Indonesia. Jadi walau apapun kita dalam Nusantara ini tetap menyanjung tinggi dan menghormati salasila ataupun tempatnya asal usulnya, dari mana pemimpin-pemimpin ini berada. Sebab sejarah itu tidak akan dilupakan, sejarah itu akan tercatat bahwa di Indonesia ini sebenarnya memang memiliki ramai pemimpin-pemimpin yang sangat berpotensi, yang sehingga dia menjadi presiden di luar negeri. Itu yang asal keturunannya, kalaupun bukan daripada sang ayah ataupun sang ibunya ataupun kakeknya. Jadi itu sudah tercatat di dalam sejarah, dan itu memang sebenarnya tidak boleh dinafikan lagi. Jadi apapun guys, yang pentingnya kita saling hormat menghormati, dan juga kita saling lengkap melengkapi. Setiap negeri itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Yang pentingnya kita saling lengkap melengkapi di antara satu dengan yang lain. Di Malaysia guys, saya ingin mengatakan bahwa di Malaysia ini sangat banyak yang berketurunan daripada Indonesia. Suku Bugisnya, suku Jawanya, suku Tidong, dan macam-macam suku lagi lah yang memang banyak daripada keturunan Indonesia. Cuma lahir sahaja itu mereka sudah di Malaysia, lahirnya di Malaysia. Jadi menjadilah dia warga negara Malaysia dan juga hiduplah dia di Malaysia ini. Jadi tidak menjadi persoalan sebenarnya daripada segi keturunan itu. Ya memang asal usulnya di situ, tetapi lahirnya di tempat luar negeri pula. Kalau lahir di Malaysia, dia lahirlah di Malaysia, hiduplah dia di Malaysia dan menjalani kehidupan seperti biasa. Kalau contoh Barack Obama tadi, walaupun sang ibunya berketurunan Indonesia, tapi lahirnya mungkin di Amerika atau di mana-mana, tetapi dia masih lagi dikategorikan sebagai keturunan daripada Indonesia. Jadi begitu guys. Mudah-mudahan negara Indonesia, negara Malaysia juga sentiasa menjaga persahabatan dengan baik, sentiasa hormat menghormati, menyanjung tinggi segala kebudayaan, kesukuan, ras yang ada di kedua-dua negara ini. Jadi mungkin
Kalian juga banyak pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya guys. Sama-sama kita ingin mencari info daripada kalian juga untuk kita saling dapat menambah pengetahuan dan juga edukasi untuk kita. Oke, jangan lupa juga subscribe untuk channel Esensi TV ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih juga karena menonton video saya daripada mula sampai ke akhir ini. Saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan juga sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Saya mohon maaf sekiranya terdapat salah info, terdapat kata tutur yang tidak menyenangkan hati kalian. Itu saya mohon banyak-banyak keufan. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.